ya. Saya teruskan bahwa dakwah zaman dahulu ya, jadul istilahnya, itu sangat sederhana. Artinya tidak begitu banyak rintangan, terus kemudian media-medianya juga sederhana, kemudian masyarakatnya juga relatif masih lugu, masih manut ya, tidak begitu seperti sekarang yang terlalu banyak permasalahan ya, terlalu banyak problem kehidupan, dan semakin berani melanggar perintah Tuhan atau perintah Allah, yang otomatis di situ juga berani melanggar perintah Nabi ya, karena merasa bahwa Nabi itu manusia biasa ya, apalagi ulama, ustadz itu sudah sering diabaikan oleh banyak orang itu ya. Makanya saya sampaikan di sini bagaimana konteks dakwah di dunia modern, artinya dalam kehidupan modern ini itu sangat berbeda. Nah, ini Anda bisa melihat di halaman 13 ya. Jadi yang pertama begini, bahwa dakwah dalam konteks modern ya, yang pertama bisa di situ dai-nya ya, dari unsur dai-nya dulu itu adalah berorientasi politis ya, berorientasi politis atau sering disebut dengan political orientation. Nah, ini apa? Ada beberapa dai ya atau beberapa mubaligh yang memang di situ bertujuan politis ya. Bertujuan politis apa? Misalnya mengumpulkan umat, mengumpulkan massa, tapi dalam rangka melegal formalkan kedudukannya ya di politik ya, atau kedudukannya di pemerintahan. Misalnya dia sedang menjadi calon kandidat calon di suatu daerah, menjadi kepala daerah ya, atau yang lainnya, itu seperti itu misalnya. Nah, ini yang disebut dengan political orientation ya, walaupun sebenarnya itu adalah menyimpang ya, atau menyalahi dakwah, tujuan dakwah yang sesungguhnya. Mengapa? Ya karena tujuan dakwah yang sesungguhnya itu adalah murni ya, untuk menyampaikan ajaran Islam ya, tidak yang kemudian di situ dengan tendensi-tendensi atau tujuan-tujuan kelompok atau bahkan tujuan-tujuan individu untuk meraih suatu kekuasaan dan lain-lain ya. Ada juga yang kedua ini, makna pendalaman ya, atau makna pendalaman ini yang di sini disebut dengan interiorization. Jadi in ya, dalam artinya. Makna pendalaman di situ maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini ya, ada tujuan dari dai atau mubaligh ya, yang di situ intinya adalah untuk memperdalam iman umat Islam. Nah, ini yang baru sesuai dengan ajaran kita ya, atau ajaran sesungguhnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, di sini ada dua alasan. Kalau yang ini ya, yang tujuannya adalah pendalaman atau memperdalam ya iman umat Islam. Yang pertama, pendalaman ini dilakukan untuk ya tujuan materialisme dan sekularisme ya di era modern. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini bahwa masyarakat modern seperti yang saya tadi sampaikan itu memang sudah cenderung materialistis ya, cenderung materialistis, semua diukur dengan materi. Sukses berarti orang yang kaya ya, sukses berarti orang yang jabatannya tinggi, sukses berarti orang yang dihormati masyarakatnya, sukses berarti dan sebagainya, yang di situ kaitannya dengan materi ya. Nah, karena
karena hal yang semacam itulah kemudian dai yang tentu saja di sini adalah bertanggung jawab ya, memiliki orientasi Islam, memperkuat umat Islam, memperdalam iman umat Islam, yaitu dengan cara apa? Mengingatkan kembali ya bahwa hal-hal yang terkait dengan materi itu bukan menjadi tujuan utama hidup kita selaku muslim ya, bahwa materi itu adalah hanya sebagai media ya, atau alat atau wasilah untuk mencapai yang lebih tinggi, yaitu yang terkait dengan kehidupan akhirat ya. Jadi memang di situ perlu kita misalnya menjadi orang yang punya harta. Nah, itu supaya apa? Ya supaya kita bisa membantu orang-orang yang miskin ya, orang-orang yang lemah. Itu seperti itu ya. Misalnya. Nah, makanya kemudian ketika kita punya jabatan pun begitu. Perlu kita punya jabatan ya. Misalnya Anda nanti lulus fakultas dakwah nyalon bupati, monggo silahkan ya jadi bupati. Tapi jadi bupati itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah kalau sebagai muslim yang bertanggung jawab terhadap keislamannya dan terhadap umat yang lainnya, mestinya ketika menjabat bupati itu adalah berorientasi ibadah ya, ibadah individu, yaitu jihad fillah, artinya itu berjuang di jalan Allah ya, membantu masyarakat di sekitarnya untuk menjadi sejahtera ya. Kemudian juga bertanggung jawab atau berorientasi sosial, yang di situ ibadah sosial adalah membantu masyarakat itu tadi. Nah, ini adalah memperkuat iman umat Islam yang terkait dengan materialisme itu ya, materialistis itu tadi ya. Yang kedua ini sekularisme ya, atau sekular ya, masyarakat sekular. Nah, masyarakat modern juga banyak yang sudah berpikir secara sekular. School ya, dari kata-kata school itu artinya sekolah ya, artinya berarti berpikirnya sudah yang terkait dengan pendidikan, artinya itu bukan semata-mata orientasi ibadah lillah, bukan semata-mata orientasi religiusitas, tetapi di situ adalah sudah yang harus ilmiah ya, yang kemudian yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu masyarakat yang semacam itu yang orientasinya selalu dengan akal, artinya itu mendahulukan akal. Nah, kenapa kita perlu memperkuat memperkuat iman dan Islam terhadap orang-orang yang semacam itu? Iya, karena bahaya kalau tidak ya. Karena apa? Logika kita atau IQ kita atau pemikiran kita, analisa kita itu belum tentu sejalan dengan agama semuanya, ya kan? Karena apa? Contoh, ketika masyarakat Arab zaman dulu yang sudah saya sampaikan ya di pertemuan lalu, atau tidak hanya masyarakat Arab, sebenarnya Arab ini adalah hanya sebagai sampel ya, seluruh dunia ya, artinya bahwa manusia itu berpikir bahwa setelah mati ya sudah ya, dibuang aja nggak apa-apa, sudah jadi tanah gitu ya. Kalau yang lebih punya adab tinggi ya dikubur ya, atau ada adab lain lagi yang dibakar. Mengapa? Karena mereka yakin ketika dibakar itu disucikan badannya, sehingga ruhnya saja yang ada, kemudian mereka akan meraih nirwana gitu ya, atau surga. Nah, yang dikubur, nah jasadnya dikubur, nanti lebur dengan tanah, tapi suatu saat akan dibangkitkan dari kubur kembali lagi utuh, kan seperti itu ya. Nah, hal-hal yang semacam itu tidak pada masyarakat sekular ya, yang di situ adalah hanya semata-mata menggunakan logika pemikiran, itu nggak percaya walah wong mati dari mana bisa bangkit lagi, wong sudah hancur lebur badannya ya kan, sudah bersatu dengan tanah. Nah, itulah yang kemudian
tujuan pertama ini adalah untuk melakukan pemahaman atau menguatkan iman kepada masyarakat materialis dan sekularis, ya. Paham ya sampai sini? Tujuan pertama ada dakwah yang bermakna pendalaman iman atau interiorization, ya. Oke, saya lanjutkan ya. Yang kedua, tujuan dari makna dakwah yang bermakna pendalaman materi, ya, di halaman 13 itu adalah bahwa para aktivis dakwah itu siapa? Ya dai, ya mubalik, ya kiai, ya ustadz, artinya yang menyampaikan ajaran Islam, ya penyuluh agama Islam dan lain-lain, ya. Ini memandang bahwa pemerintahan di negara-negara Muslim itu merupakan peninggalan kolonialisme, ya, kolonialisme penjajahan dari Barat, ya, yang beragama non Muslim. Sehingga di sini pengaruh-pengaruh kolonialisme dan budaya-budaya non Muslim itu masih kental. Nah, dengan demikian perlu ada suatu pendalaman iman, ya, yang di situ bahwa Islam itu tidak seperti itu, ya. Islam itu tidak seperti yang diajarkan oleh koloni Barat. Islam itu tidak seperti yang diajarkan oleh non Muslim, ya kan? Nah, makanya di sini Islam itu sangat berbeda, ya. Mengapa dai-dai itu atau ulama-ulama itu atau penyampai ajaran Islam itu berpikir bahwa negara-negara Muslim yang sekarang itu ada itu dulunya adalah peninggalan kolonialisme Barat? Ya memang seperti itu, ya. Indonesia sendiri dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Nah, coba bayangkan 350 tahun Indonesia itu dijajah dengan berbagai macam budaya non Muslim, ya. Jadi makanya kita tidak heran ketika Islam datang ke Indonesia, masyarakat Indonesia memang bukan Muslim, ya, dan agamanya sebelumnya, ya, ada kepercayaan, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen dan lain-lain. Nah, kemudian di situ dijajah 350 tahun oleh Belanda. Belanda sudah tahu kan kita agamanya apa, kan? Agamanya Nasrani, maka di situ adatnya sangat berbeda. Satu begitu. Kedua, memang mereka itu melakukan penjajahan di Indonesia dan di negara-negara Muslim lainnya itu ingin selamanya berkuasa, sehingga memang dengan sengaja membiasakan kebiasaan-kebiasaan buruk di masyarakat. Misalnya apa? Minum khamar, judi, zina, itu dibiasakan di masyarakat dan itu juga sudah menjadi kebiasaan yang tidak tabu waktu itu. Bahkan para pejabat-pejabat pemerintahnya, ya, pemimpin-pemimpin pemerintahannya semacam bupatinya, lurahnya itu akan semakin bangga, ya, kalau memiliki wanita simpanan sampai puluhan, ya, terus kemudian berjudi besar-besaran, ya, dengan totoan atau apa namanya istilahnya kalau bahasa Indonesia ya, totoan lah pokoknya, ya, yang besar, ya, terus kemudian juga dengan apa namanya banyak perempuan, terus kemudian juga minum khamar, ya, bermalam-malam, berminggu-minggu, ya, pesta-pesta, ya, mereka adatnya seperti itu, ya, di sini. Nah, hal yang semacam itulah kemudian oleh dai itu menjadi pemikiran bahwa kita perlu memberikan pendalaman iman, ya, dan Islam kepada masyarakat peninggalan koloni Barat itu, ya. Di Indonesia bayangkan 350 tahun dijajah Belanda dengan adat yang begitu rusaknya seperti itu. Nah, salah satu peninggalan yang paling ringan adalah rokok, ya. Sampai sekarang rokok itu menjadi problem sosial yang sering menjadi perdebatan, ya, rokok dan ngopi. Karena apa? Itu adalah budaya-budaya santri, ya, budaya-budaya para kiai. Jadi sehingga di sini sebenarnya haram atau tidak, ya. Nah, kemudian kalau dalam wilayah sudah
sampai melupakan yang wajib, misalnya apa, topokan ngopi karo ngrokok ngasih sholatnya ditinggalnya, ya jelas otomatis haram, ya kan. Nah tapi terus kemudian ngerokok sampai mabok, ya haram, ya kan, karena apa, memang rokok ada zat-zat nikotinnya yang ada di dalam tembakau gitu ya. Tapi hal yang semacam itu adalah pemikiran ulama-ulama yang masih membolehkan rokok atau menghukumi rokok makruh. Tapi kalau yang menghukumi haram, lawang makruh kok tiap hari ya, makanya jadi haram, ditumpuk-tumpuk disengaja gitu. Ada juga yang mengatakan, nah itu kan membuang-buang uang dan sebagainya. Itu bukan pembahasan kita sudah ya. Yang kita bahas kali ini adalah bagaimana pemaknaan dakwah ke dalam konteks modern, ya kan. Nah itu yang kedua. Nah sekarang makna dakwah dalam konteks modern yang ketiga. Yang ketiga adalah sebagai organisasi atau lembaga dakwah, ya. Di sini maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini dakwah dalam konteks modern tidak hanya bisa dilakukan oleh individu, ya, dakwah sendiri satu orang, ya, person-person di panggung, ya, dari panggung ke panggung misalnya. Tetapi di situ dakwah di sini bisa juga berorientasi lembaga atau dibentuk sebagai lembaga dakwah. Banyak sekali ya di Indonesia, ada LDNU ya, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, ada LDI, Lembaga Dakwah Islam miliknya Muhammadiyah kalau nggak salah ya, ada juga LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, itu miliknya LDII ya. Nah itu adalah dakwah-dakwah yang sudah dilembagakan. Supaya apa? Supaya tujuan dakwahnya mudah tercapai, ya kan. Kalau dakwah di panggung satu orang ya, ceramah sepurete 1 jam, belum tentu ada yang menjalankan ya. Apalagi kalau dainya jarkoni lah di rumah penatok tinggal Bali ya, terus Bali wis kelalen kan gitu. Nah tetapi di sini ketika dilembagakan, misalnya kayak LDNU, itu lebih mudah tercapai. Kenapa? Seluruh organisasi NU misalnya ya, dari ranting sampai pusat, kemudian diberikan instruksi ya. Instruksi untuk apa? Ya malam ini, malam apa ya, misalnya malam 17 Agustus kita mendoakan seluruh pahlawan di Indonesia, semua membaca Asmaul Husna dan sholawat nariyah bersama dari ranting sampai pusat, ya manut semuanya. Nah itu dakwah dengan lembaga itu lebih mudah berhasil biasanya ya. Jadi makanya Anda boleh nanti ya, wah saya kalau dai di panggung apalagi zaman corona ya angel langsung ngundang gitu ya. Makanya terus dakwah di organisasi, misalnya menjadi pengurus NU ya, LDNU, atau menjadi pengurus lembaga dakwah di masyarakat apa gitu ya. Itu yang lembaga dakwah yang memang labelnya dakwah, lembaga dakwah. Ada juga lembaga dakwah yang labelnya tidak harus memakai kata-kata dakwah. Misalnya apa? Ya misalnya gerakan sodakoh bersama. Nah itu kan sudah dakwah ya, sodakoh bersama di manage ya. Kalau sodakoh sendirian jarang-jarang, bahkan seringnya orang tahu sodakoh ya. Tapi begitu dilembagakan, ada gerakan semacam itu, orang banyak yang mau sodakoh ya. Ada juga yang misalnya bentuknya itu juga lembaga resmi seperti apa, Basnas, Lazis gitu ya, atau ZIS ya, Lazisnu ya, dan sebagainya. Nah itu adalah orientasi dakwah yang dilembagakan ya. Kalau dalam internasional ada juga contohnya ini. Ada contoh lembaga dakwah internasional, yaitu misalnya apa? The International Islamic University ya. Jadi ada universitas internasional. Nah, jadi termasuk di dalamnya lembaga dakwah yang bisa menjadi
media dakwah ya, atau menjadi lembaga dakwah tetapi bukan dengan label dakwah, antara lain apa ya, perguruan tinggi ya, termasuk IIG ya, Institut Agama Islam ya, Institut Agama Islam Negeri maupun Institut Agama Islam Imam Ghazali, itu termasuk lembaga dakwah. Karena apa? Karena di dalamnya mencetak dai, juga di dalamnya ada mencetak guru-guru agama Islam, juga mencetak hakim-hakim agama Islam. Nah, itu sudah lembaga dakwah juga. Oke, saya teruskan ya. Yang keempat, ada dakwah yang berorientasi pada kesejahteraan sosial atau sering disebut dengan social welfare ya. Jadi di sini orientasinya orientasi sosial. Nah, ini yang dimaksudkan di sini bagaimana? Yaitu lembaga dakwah yang digunakan dalam aktivitas masyarakat ya kan, ada Muslimat NU ya, terus itu lembaga sosial tapi sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai dakwah ya. Karena apa? Karena Muslimat NU gue yo ana kegiatannya tahlilan ya, ada kegiatannya berjanjenan kan gitu ya, maulud nabi. Nah, itu sudah dakwah. Oke, saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah kewajiban berdakwah. Nah, ini kewajiban berdakwah sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi kewajiban berdakwah itu ada dua ya, fardu kifayah dan fardu ain ya. Terserah Anda mau memahami atau mau memilih dakwah sebagai yang fardu kifayah atau fardu ain, semua dua-duanya boleh ya. Kalau saya untuk pribadi saya sendiri itu memilih yang fardu ain. Mengapa? Sudah saya sampaikan alasannya, karena saya memakai dalil balighu ani walau ayah, sampaikan meskipun cuma satu ayat. Jadi saya memahami hadis tersebut bahwa setiap muslim semuanya adalah dai, semuanya adalah wajib berdakwah. Karena apa? Meskipun cuma bisa satu ayat tapi sampaikan juga. Nah, tidak harus di panggung, maksudnya berarti dai dalam arti luas. Kalau dai dalam arti sempit ya di panggung berdakwah ya, atau menjadi guru agama dan sebagainya. Tapi kalau dai dalam arti luas itu bisa cuma menyampaikan satu ayat misalnya kepada temannya itu ya, kita itu kalau mau makan bismillah, yo bismillahirrohmanirrohim kan itu ya.